Besok ibu mencilok tu boleh api rancak, ibu disidang di akhirat besok. Mencilok ibu, ya. Bakal mencilok ibu, suami ibu cekir tu. Tu ibu mencilok, balik HP Android. Saya nyuruh ibu, tu start tu dulu aja, bawa satu ibu. Itu laki-laki yang kikir itu nanti hartanya dijadikan besi oleh Allah, lalu dibakar dalam neraka jahanam. Setelah menyala besi tadi, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, digosokkan ke seluruh badan itu. Itu suami yang simpili. Tu maku apa-apa jeng kikik yo ibu agen saya ATM tu kenyoleh. Pada digosok esok. Kalau ke ibu kalalok, cari kami dulu. Ibu kalau ibu lalok, dulu kami dulu lalok. Kau nak lalok habis sampai pagi. Maka pastikan kami lalok, baru ibu lalok. Ya ustaznya lu lalok, saja untuk bola pakai mengecek lah. Pak, dan kalau lalok lah ya. Okey tu je, siap lalok lah. Tahu ibu ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majlis zikir yang penuh berkah ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, sama saya mohon maaf agak kurang sehat, jadi kalau batuk-batuk nanti mohon maaf kalau terganggu. Yang kedua, saya dikasih waktu oleh panitia paling lama 20 menit untuk ceramah. Karena Pak Wali banyak yang mau disampaikan. Kalau ceramah kan sudah tiap malam di sini. Kalau Pak Wali kan jarang-jarang ke sini. Oleh karena itu, insyaallah saya akan memaksimalkan waktu yang tersedia. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan satu ancaman untuk manusia. Yang ancaman itu disebut dengan istilah wailun. Wailun itu kalau diterjemahan itu diartikan kecelakaan besar. Nabi pernah ditanya dalam hadis Bukhari, ya Rasulullah, apa itu wail? Apa itu wail? Kata Nabi, wail itu jubun fi jahannam. Wail itu adalah lembah di dalam jahannam. Jadi neraka jahannam itu Ibu, dia punya lembah, punya gunung-gunung. Yang paling dalam itu lembahnya itu. Sebab neraka itu Bapak dan Ibu, dia seperti sumur yang dalam. Itu kenapa malaikat menjaga neraka itu di atas. Alaiha malaikatun ghilazun syidat. Di atas neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar lagi bengis. Karena itu penduduk neraka itu ke bawah. Makin ke bawah makin payah. Dalam hadis yang sahih disebutkan dalamnya jahanam itu Ibu ya. Lau ursilat hijaratun min fawqiha lawasalat ila ka'riha ba'da sab'ina kharifa. Kalau dijatuhkan batu besar dari atas jahanam itu 70 tahun jatuh baru sampai di bawah. Dalam Bapak Ibu ya, nanti lihat sendirilah seperti apa keadaannya. Ya, karena semua kita akan melihat jahanam. Sumala tarawunnaha ainal yakin, begitu kan? Pasti kamu akan melihatnya dengan mata kepala yang yakin. Itu kalau batu dijatuhkan ke bawah, 70 tahun baru sampai di bawah. Itu dalamnya jahanam itu. Dan di bawah jahanam itu ada lagi namanya wadi atau lembah. Lembah itu yang disebut dengan well. Lembah itu disebut dengan well yang panasnya Masya Allah. Tidak bisa digambarkan Bapak Ibu ya. Jahanam itu kata Allah, tarmi bisyararing kalkasar. Dia melontarkan bunga-bunga api, yang satu bunga api itu sebesar istana. Kata Nabi, yang paling dingin dari jahanam itu bunga api itu. Yang bunga api jahanam yang paling dingin itu kata Nabi, narukum fid dunya juz'un min sab'ina nari jahannam. Api di dunia ini hanyalah 1/70 panasnya bunga api jahanam. Nauzubillah Bapak Ibu ya, seperti apa dasarnya yang di bawah itu. Dan kata Allah, ada orang yang tempat kalau di well, di dasarnya itu. Siapa yang bertempat di well itu, minimal ada 3. Satu kata Allah, wailul lil mutaffifin. Neraka well bagi semua orang yang curang. Mutaffifin ini curang Ibu ya. Taffa itu dalam bahasa apa? Bahasa aslinya memotong.
Jadi tafafa tu tukang sunat artinya. Jadi kalau ada apa ibu pejabat suku menyunat tunjangan bawahan atau mutafifin tu nerakanya paling bawah sudah ya. Kalau ada pejabat-pejabat suku menyunat-nyunat apa tunjangan bawahan gitu ya. Itu namanya mutafifin. Kalau ada Pak RW, Pak RT suku menyunat bantuan untuk masyarakat, itu namanya mutafifin, gitu ya. Ya begitulah. Mutafifin itu artinya tukang potong. Bakoknya potong supaya berkurang ke orang berlebih kayaknya. Itu namanya mutafifin tu. Kalau ada pegawai negeri yang suku memotong jam kerja, ya kan? Alun jam kerjanya lah pulang. Terlambat tarui. Ya tak, kuliah pulang dulu. Itu mutafifin tu. Tuh. Kalau ada ibu-ibu yang suku ya kan menyalahgunakan anggaran rumah tangga. Dia apa tu bali sambanya balik ke jilbab tu mutafifin nama tu ya. Tu nerakanya paling bawah tu percayalah kamu. Ya. Yang mutafifin itu memotong. Harusnya apa makan ayam, makan ikan. Ada ibu potong-potong tempe tahu siapa kau sambanya lah. Ibu neraka jahanam paling bawah besok tu percayalah kamu. Ya. Hanya kok dia lagi belanja untuk bali sambai ibu ya. Dah boleh ibu potong-potong untuk bali lain lah. Kalau ibu potong-potong tu namanya mutafifin. Itu tak boleh berlabih-belabih lah. Cuapo juga agen di ibu kata apa ke ibu belanjon cu itu. Kok belabih lapor. Pak belanja bulan patang belabih ya. Bawa mari kok bawa mari agen. Ya tak. Ayo betul ibu kalau tak ibu anto saya curang ibu namanya itu. Itu mutafifin namanya. Ibu dah percaya. Isu bergolong-golong ibu ke dasar neraka jahanam isu. Ya tak. Kok balabi belanja kalau beko apa mau kecian gini ibu lo. Ya tak. Kalau apa-apa beko mau kecian gini ibu-ibu lo. Pokoknya saya lagi belanja dapat kok balabi lapor. Ibu kalau antuk-antuk tu mutafifin namanya tu. Yalah. Iya. Ini umum ibu ya. Siapapun yang curang, siapapun yang tukang potong, siapapun tuh sama. Allah tidak menyebutkan siapa orangnya, tapi umum mutafifin. Tapi Allah kasih contoh-contohnya yang umum, yang orang Arab banyak begitu. Siapa mereka? Allazina izaktalu 'alan nasi yastaufun. Kalau mereka minta timbangan, minta takaran, jadi pembeli dia selalu minta tambah, minta lebih. Itu curang. Tu ibu-ibu acuk belanja cepo kau. Nak. Kalau ibu-ibu belanja kan jatuh nak. Bara lado sekilo pak, cik lah. 50 ibu ambil 2 kilo, dan you ambil 2 kilo, tambahlah pak. Ambo kan kasih kau belanja. Kalau siapa dah kamar besok lagi. Itu mutafifin tu. Itu minta lebih, itu curang ibu nama itu mak. Ibu lah sepakat tadi 1 kilo 50. Lah ibu minta 2 kilo, lah you ambil tu minta tambah je ibu lah. Minta tambah tu curang berlebih ibu kurang dinyo. Inyo dia tak paso tu, dia takut je ibu tu. Dia nyo takut ibu dah kejadi yo balik belanja kenyo besok nyo agi ibu. Inyo kok namunyo bagi dari tadi nyo agi ibu tu mah. Ai kan macam namanya tu. Lah pada besok berhenti ibu minta tambah tu lah, je minta tambah. Ibu neraka paling bawah, ibu dah gara-gara tu ibu curang nama tu mah. Tiok kan ibu kau ada hobi tu tiok belanja minta tambah panjang. Saya dah beda. Ya itu tu tu besok berhenti lah itu. Itu. Makanya gini, ada ibu kembali daging. Pada daging 1 kilo, Pak. 100. Ambillah 1 kilo. Diam-diam. Kau gomok-gomok kau masuk saya lah. Tu curang ibu nama tu. Tak boleh. Kadang-kadang kita ni curang ibu. Tak sadar antau Pak. Misalnya balik lansir. Barang lansir 1 kilo, Pak. 10. Ambil 2 kilo. Ketika ambil tu boleh kicok Pak. Kicok lah. Lah 20 lah kicok ibu. Itu tak mengicok nama tu. Tu curang nama tu. Lah baru ibu lo saruk di bawah tu banyak. Kok mengicok cieknya ibu dak 20 lah. 20 tu ibu curang nama tu. Nah, mulai hari ku ibu berhenti minta tambah leh.
Karena ada hobi ibu kau asal belanja minta tambah tu makuk lamanya ke pasar tu, lagunya di bawah minta tambah bakal panjangan saya. Dah dah. Besok ibu barang nanti kadang ada ibu kalau tiba ke pasar lah sasak angok pernah menggalih kau tengok. Ibu kau minta tambah lah macam dah. Besok ibu tobat dah ya. Minta kerelaan ke apa-apa yang menggalih di pasar tu. Pak, selama kau boleh ambil nak punya ambo ya. Minta tambah panjang saya ambo minta rela ambo halalkan dia. Jadi ya, minta tambah je ibu lah. Kok kayo yo sebalun akad. Pak, bara sekilo 50, ambo balik 3 kilo pilih do tambahnya beko ado alai dah ada tu. Tapi lah nyambian tu bisa tambah ibu. Itu namanya mutafifin. Itu namanya menekan orang. Itu namanya yastafun. Lah, berhenti lah. Apa-apa beko sudah kok. Ya. Iza kalu awazanuhum yusirun. Kalau mereka menakar untuk orang, sekarang dia jadi penjual. Inyo tukang takaran, dirinya takaran timbangan, nyo kurangi. Kau orang menggalih kok. Jadi Bapak Ibu ternyata yang paling banyak masuk neraka tu itu pembeli yang curang, bukan pedagang yang curang. Bapak itu di pasar tu banyak pembeli pada pedagang. Ternyata yang minta tambah lebih banyak pada ni mengurangi takaran timbangan. Tu makanya dulu orang minta lebih tu. Ternyata pembeli lebih banyak masuk neraka pada penjual. Kenapa? Setiap pembeli yang minta tambah tu curang. Baru pedagang yang mengurangi takaran dan timbangan. Satu ya. Nah, yang kedua lah, aku terpapak lah. Siapa yang masuk neraka wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a malau wa adada ya. Neraka lah bagi yang suka mengumpat dan mencela. Siapa yang mengumpat dan mencela itu? Yang suka menimbun, mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, simpili. Orang yang simpili itu telakunya paling bawah. Yang kiki, yang simpili. Jadi kalau ada apa-apa yang simpili ke orang rumah, itu telakunya paling bawah. Itu ada sebuah cerita ibu-ibu. Ini hadis sahih Bukhari dari Aisyah. Hindun tu istri Abu Sufyan. Abu Sufyan ko pengusaha kayu. Mengadunya ke Nabi, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahih. Suami Abu Sufyan nyo kayu, piti banyaknya pengusaha, tapi simpili bagi belanjo. Ada apa-apa yang simpili bagi belanjo? Ala saketik bagi belanjo yo serengih lo bagi. Dah betul? Tiu hari hindun pada itu ala dapik saketik kami serengih tok minta serengih tok minta serengih. Mengadukan Nabi lai suaminya simpili bagi belanjo. Apa kata Nabi ke Hindun? Khuzi ma yakfik cilo. Itu hadis sahih. Hadis sahih. Ibu-ibu boleh mencilo. Boleh, hadis sahih. Sahih. Baru tahu ibu lai. Ibu dah lama hadis tu, dah lama. Rugi ibu baru tahu tu. Itu disuruh istri Abu Sufyan tu mencilok. Iya. Tindaknya kiki kayo. Nyo syaratnya ada ibu. Nyo kayo. Iko la pensiun ana kena cilok lah. Tak ada kena cilok lah. Nyo kayo. Tunjangannya banyak. Tunjangnya kalau gaji mungkin enggak 20 juta, 15 juta. Banyak gajinya ibu. Cusamba badak ka badak. Lah bangkit sariawan ibu lah sabudan makan badak tu. Ibu cilok lai. Bali daging. Enggak itu hadis sahih. Bali daging, bali ayam makan. Ya, tapi syaratnya do ibu ya untuk kebutuhan pokok. Jadi ibu tu dah tu beli api rancak lah mudah tanggung jawab ibu tu beli api rancak lah tu untuk kebutuhan pokok. Besok ibu mencilok tu beli api rancak ibu disidang di akhirat besok. Mencilok ibu ya. Bako mencilok ibu suami ibu cekir tu. Tu ibu mencilok beli HP Android. Saya nyuruh ibu, tu start tu dulu aja bawa satu ibu. Untuk kebutuhan pokok, beli belanja anak, beli susu anak, beli jilbab. Kena ada apa-apa aku minta beli jilbab selasa tahun besok ya, acilok selesai. Jangan ngecek je lah. Ibu mencilok itu tak mencilok lo tu. Mengambil hak ibu secara paksa yang tak diberikan suami ibu sukarela. Nyo wajib bagi nafkah ibu. Liyunfik zu sa'atin min sa'atihi. Suami yang kayu wajib bagi nafkah sesuai kekayaan. Tak boleh simpili. Allah sebut begitu. Ibu bapak, nanti ibu bapak baca di surat At-Taubah 34-35. Kata Allah,
suami yang kikir itu laki-laki yang kikir itu nanti hartanya dijadikan besi oleh Allah, lalu dibakar dalam neraka jahanam. Setelah menyala besi tadi, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, digosokkan ke seluruh badan itu. Itu suami yang simpili. Tu maka apa-apa jeng kikik yo ibu eh. Agen saya ATM tu kenyoleh. Pada digosok esok. Ya, ada ibu-ibu aku baru cocok Ustaz Kofar. Nah, orang yang simpili itu ibu azabnya pedih. Percaya ibu kamu. Jadi Abu Sufyan itu istrinya disuruh mencuri, bukan menyuruh istrinya berperilaku baik, berperilaku buruk. Tapi kenapa istri Abu Sufyan disuruh mencilok, menyelamatkan suaminya dari azab yang pedih? Karena yang kikir itu wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a malan wa addadatu. Yang kikir itu azabnya dasar jahanam. Makanya ciri orang kikir apa? Humazah, lumazah. Orang kikir itu suku mencela. Ciri orang kikir suku mencela. Itu ciri orang kikir itu. Orang kikir itu kalau tak ada ibu kikir, paca piriang, paca gale, paca pot bungu, saminggu berang saya, aduh tak ada kiki tu. Kalau ndak kiki, paca piriang dah anak sudah lana innalillah tu ajarnya lah sampai itu mah. Masuk ke tong sampah beko balilo ke tukang jual piriang. Ibu bisa bayangkan tak kalau piriang ibu 100 tahun ndak paca-paca. Tu orang menggali piriang jual je belanja. Nyo makok dipaca tu supaya bersedekah hak kinyo, belanja balik barangnya. Tu kalau orang kikik mencelanya ibu. Oto apa kalau lantak orang karena di orang tu berang-berang apa tando simpili tu. Iyalah orang dak simpili, dak ada berangnya loh. Baka berang itu Tuhan menyuruh awak bersedekah ke tukang bengkel. Coba ibu bapak, oto apa kalau dak rusak 100 tahun dak rusak, tu orang di bengkel makan nobiang saja tiap hari. Endak lah ibu. Dan roh oto awak rusak, aku bersedekah awak kinyo tu cara orang dak kikik tu. Maka yang mencela-mencela tu orang kikik tu. Dia kok apa ibu ada dah rusak barang di rumah tu nyoberang kerajonya tu kikik tu. Nerakonya paling bawah besok tu. Nah, tapi ibu-ibu menciluk kau nak mutlak lah kau ya. Jadi ibu tiba rumah hilang-hilang setiap pak beko lah. Nah. Yo kok apa tu simpili, memang kayunya simpili. Kok kawan ciluk je ibu, jangan kadang-kadang banyak. Kok 10 juta, jangan 1 juta dia ambil, nampak hilangnya. Ambil 100,000 tapi rutin. Itu cara menciluk contoh. Rutin. Tapi ada syaratnya tadi. Tak mutlak lah Pak. Alah. Terakhir. Ya, siapa yang masuk neraka itu? Wailul lil musallin, gitu ya. Orang salat, ada Ustaz. Orang salat kok nerakanya paling bawah? Iyo, siapa mereka? Allazina hum an salatihim sahun. Mereka yang jauh dari salat. Bukan lalai dalam salat, enggak. Kok lalai dalam salat satu orang masuk neraka ikut. Padahal enggak bapak ibu terlambat semayang. Padahal neraka ikut tu mah. Karena dalam salat adanya. Padahal enggak ibu lupu-lupu kadang la tagak Allah tigo ampe itu. Padahal enggak je tahu. Kalau itu dalam salat masuk neraka ikut tu mah. Tapi bukan fi salatihim an salatihim, dia salat tapi tidak paham salat itu. Dia salat tapi salat tidak berbekas dalam hidupnya. Apa itu salat? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ruku Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sujud Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi duitnya kok taguncang gelisah, taguncang keluh kesah. Itu yang tidak paham Allahu Akbar. Tidak paham Allahu Akbar. Padahal ketika dia tersungkur ke tanah, Allahu Akbar. Tapi begitu dia menampi duitnya, gelisah, keluh kesah, mengumpat, mencela. Itu yang jauh dari salat. Ya, lupa dia Allahu Akbar dalam hidupnya. Dia hanya Allahu Akbar di atas sajadah, tidak dalam kehidupannya. Itu yang celaka. Dia salat, sujud. Apa itu sujud? Meletakkan kening ke lantai. Apa itu? Tawaduk. Tapi sudah salat sombong, tak abi-abi, yongeh, tak sudah-sudah. Itu yang jauh dari salat. Namanya itu orang salat tapi sujud tak nampak dalam hidupnya. Sujud di atas sajadah saja. Dia salam, apa itu salam ibu? Assalamualaikum. Assalamualaikum apa itu? Mendoakan orang suat kida, damai, selamat apa gitu. Tapi nya assalamualaikum di hari do tetangga bacaka jurus anak tak belok, tak begitu. Kok ada orang situ kerajonya semayang rajin itu yang neraka paling bawah tu. Tak paham assalamualaikum tadi tu. Kan ada ibu-ibu contoh tu. Ada ibu-ibu contoh, ibu-ibu
Ini ada hadis Nabi, la salata limun faridin khalfas saf. Tak boleh tak sah salat sendiri di belakang saf. Saf alun panu oleh. Ibu surang di belakang tak sah. Ada ibu-ibu tu citu. Saf alun panu oleh. Ni surang di belakang. Tak bu menyambung saf. Bakop itu tak belok jurang subik dulu ikut tercalik. Orang citu tu yang tak faham assalamualaikum tu. Nah, tak boleh nak berdamai. Makanya kata Nabi, berapa hari ibu boleh marah ke orang kalau tersinggung? 3 hari. Kata Nabi, dibukakan pintu surga hari Senin dan hari Kamis. Ya, diterima amal manusia, diangkat amalnya, diampuni dosa, kecuali ada 2 yang tak diampuni dosanya amalnya. Siapa itu? Yang syirik kepada Allah, allazi bainahu wa baina akhihi syahna, yang tidak menegur saudaranya di hari Kamis dan hari Senin. Hari Kamis, hari Senin ini ibu bapak hari wajib damai, wajib damai. Kalau tidak amal ibu tidak akan diangkat ke langit, percayalah. Percuma aja beramal. Kamis, Senin wajib damai. Dengan siapapun. Ibu kalau bercakap je suami di rumah, Kamis malam damai. Damai Kamis tu. Besok Jumaat bertangkar dah balik. Jumaat, Sabtu, Minggu, Senin damai lo balik. Selasa bertangkar dah balik dah balik. Yo kau ada hobi bercakap di rumah tu cubalah. Tapi Senin Kamis damai, Senin Kamis damai. Kalau ndak amal ibu tak dimo tu. Nyo keluarga sakinah tu dah keluarga antuk je ibu. Jadi ibu kira keluarga sakinah tu sejak mulai menikah sampai mati tu akur je. Cupin-ipin saya berdua. Oh, enggak lah tu Pak. Keluarga sakinah tu bercakap. Tapi kapal aku dah tenggelam lo tetap berjalan. Itu yang sakinah tu goncang. Tapi yang tetap damai jalannya. Itulah 3 hari maksimalnya ibu ya. Ibu kalau berang kapak 3 hari hari Kamis atau hari Senin wajib damai. Itu ya kalau tidak je lah. Kau ada ibu kalau seminggu dan sapu-sapu apa bagai lah itu. Kau mati ibu tak masuk surga ibu itu. Ibu jangan kan 3 hari dia tu hadis sahih Bukhari kata Nabi apa? Kalau ada perempuan tidur di malam hari, ibu lalu wabata ban suaminya marah, suami ibu jengkel ke ibu berlalu bakaru malam tu. Itu kata Nabi la'anat hal malaikah hatta tusbih, para malaikat melaknat perempuan tu sampai pagi. Kalau mati ibu masuk neraka langsung, walaupun ibu ahli tahajud, walaupun ibu salatnya berjamaah. Kalau ibu lalu, suami ibu marah ke ibu lalu, mati ibu kena neraka langsung. Itu maka ibu-ibu tidak boleh lalu kalau kami lu lalu deh. Betul aturannya ibu. Ibu alun boleh lalu deh kalau lalu kami. Jangan lalu je ibu, tidak boleh lalu. Kalau ke ibu lalu, cari kami dulu. Ibu kalau ibu lalu, dulu kami lu lalu, kau tak mau lalu habis sampai pagi kau dah. Maka pastikan kami lalu, baru ibu lalu. Ya ustaznya lu lalu, ustaznya untuk bola pakai mengecek lah. Pak dan kalau lalu lah ya. Okey tu je sip lalu lah kalau itu. Tahu ibu ya, tak boleh lalu je. Mati ibu mereka. Mati ibu. Dah kau ibu. Lah. Lah betullah dulu Bapak Ibu lah 20 minit ah. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.